Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi ujian tengah semester Gasal mata kuliah Islam dan Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Di video kali ini saya mengambil judul Pemikiran Ekonomi dan Nilai Instrumental Teori Produksi pada Sistem Ekonomi Islam. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Jordan Putra Joyono dari Ekonomi Pembangunan kelas C, NIM 115. Pengertian produksi menurut pemikir ekonomi ada 5. Yang pertama ada KAF tahun 1992, usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik material tapi juga moralitas untuk mencapai tujuan Islam, kebahagiaan dunia akhirat. Yang kedua ada pemikir Siddiqi tahun 1992, penyedia barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan. Yang ketiga ada Manan tahun 1992, menekankan pentingnya motif altruism bagi produsen yang islami sehingga ia menyikapi dengan hal-hal konsep Pareto Optimality dan Given demand, hipotesis yang banyak dijadikan sebagai konsep dasar produksi dalam konvensional. Yang keempat, Rada Rahman tahun 1995, menekan pentingnya keadilan dan kemerataan produksi, distribusi produksi secara merata. Yang terakhir, yang kelima, ada Ulhaq tahun 1996, menyatakan bahwa tujuan dari produksi adalah kebutuhan barang dan jasa yang merupakan fardu kifayah, yaitu kebutuhan bagi banyak orang, penggunaan bersifat wajib. Selanjutnya, materi produksi sendiri adalah sebuah proses yang terlahir di muka bumi ini semenjak manusia menghuni planet ini. Produksi sangat prinsip bagi berkelangsungan hidup dan juga peradaban manusia dan bumi. Sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatukan manusia dengan alam. Secara teknis, produksi adalah proses mentransformasi input menjadi output. Tetapi definisi produksi dalam ilmu ekonomi jauh lebih luas. Selanjutnya, kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat atau utility baik di masa kini atau masa yang akan datang. Dengan pengertian yang luas itu, kita memahami bahwa kegiatan produksi tidak terlepas dari keseharian manusia. Al-Quran menekankan manfaat dari barang yang diproduksi. Memproduksi suatu barang harus mempunyai hubungan dengan kebutuhan manusia, bukan untuk memproduksi barang mewah secara berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia. Karenanya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut dianggap tidak produktif. Pada prinsipnya, kegiatan produksi terkait seluruhnya dengan syariat Islam, di mana seluruh kegiatan produksi harus sejalan dengan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Konsumsi seorang muslim dilakukan untuk mencari falah atau kebahagiaan. Demikian pula produksi dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa guna falah tersebut. Pemikiran ekonomi yang pertama, dalam pandangan Bakir Sard tahun 1979, ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi 2, yaitu perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Terletak pada filosofi ekonomi, bukan pada ilmu ekonominya. Filosofi ekonomi memberikan pemikiran dengan nilai-nilai Islam dan batasan-batasan syariah, sedangkan ilmu ekonomi bersifat alat-alat analisis ekonomi yang dapat digunakan. Dengan kata lain, analisis ekonomi merupakan faktor produksi ekonomi Islam dengan
ekonomi konvensional tidak berbeda, yang secara umum dapat dinyatakan dalam faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi bahan baku dan bahan penolong, dan faktor produksi modal. Yang kedua, ada pemikiran ekonomi Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa dalam aktivitas perekonomian seharusnya dibangun atas 4 pilar, antara lain ketuhanan, robaniyah, etika, akhlakiyah, sumber daya manusia, insaniyah, dan keseimbangan wastati. Perekonomian Rabbani menurut Yusuf Qaradawi merupakan perekonomian yang berbasiskan dan bertujuan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Artinya dalam kegiatan baik produksi, konsumsi maupun distribusi tidak menyimpang dari hukum-hukum Allah. Sedangkan perekonomian akhlaki menurutnya adalah bahwa hukum-hukum perekonomian Islam sama sekali tidak memisah antara ekonomi dan akhlak. Etika, sebagaimana beliau juga tidak pernah memisahkan antara ilmu dan etika. Adapun perekonomian insan merupakan perekonomian yang menjadikan manusia sebagai khalifatul yang mempunyai peranan penting dalam mengelola sumber daya dengan sebaik-baiknya serta mempertanggungjawabnya di akhirat kelak. Perekonomian wastati merupakan perekonomian dengan ukuran pertengahan atau keseimbangan tawazun yang akan menjadi ruh dalam aktivitas ekonomi. Keseimbangan di sini dimaksudkan bahwa dalam beraktivitas ekonomi, individu tidak menunjukkan sikap berlebih-lebihan atau terlalu kikir. Selanjutnya yang ketiga ada pemikiran ekonomi materialisme Marx dan penekanan pada sektor ekonomi menyebabkan pemikirannya sejalan dengan pemikir ekonomi lainnya seperti Adam Smith dan David Ricardo, di mana ia memuji premis dasar mereka yang menyatakan bahwa tenaga kerja merupakan sumber seluruh kekayaan, dan atas dasar inilah ia merumuskan teori nilai tenaga kerja, di mana ia mengatakan bahwa keuntungan kapitalis menjadi basis eksploitasi tenaga kerja. Inti seluruh teori Marx ini adalah proporsi bahwa kelangsungannya hidup manusia serta pemenuhan kebutuhannya bergantung pada kegiatan produktif, di mana secara aktif orang terlibat dalam mengubah lingkungan alamnya. Namun kegiatan produktif itu mempunyai akibat yang paradoks dan ironis. Karena begitu individu mencurahkan tenaga kreatifnya dalam kegiatan produktif, maka produk dari kegiatan ini memiliki sifat sebagai benda objektif yang terlepas dari manusia dan yang membuatnya. Dalam berbagai tulisan, ia mengemukakan bahwa struktur ekonomi masyarakat, yaitu alat produksi dan hubungan-hubungan sosial dalam produksi, merupakan dasar dari yang sebenar-benarnya. Selanjutnya merupakan pendapat-pendapat dari Yusuf Qaradawi dan Karl Marx. Yang pertama, perilaku produsen menurut Yusuf Qaradawi memiliki tujuan utama produksi, bahwa produksi merupakan respon dari kegiatan konsumsi dan juga sebaliknya. Produksi merupakan menciptakan barang dan jasa, sementara konsumsi adalah pemakai atau memanfaatkan hasil produksi tersebut. Produksi akan berjalan karena adanya gagasan, upaya, dan motivasi untuk mendapatkan manfaat sekaligus bersedia menanggung segala resiko dari para produsen ini. Adapun produksi mempunyai dua tujuan utama, diantaranya satu, mewujudkan swadaya individu, kedua, mewujudkan swadaya umat. Untuk menempuh program ini dibutuhkan dua hal, yaitu sarana dan prasarana. Dan di sisi lain diperlukan kepatuhan masyarakat terhadap program tersebut, yang diantaranya perencanaan yang matang, mengembangkan sumber daya manusia, mendayagunakan sumber alam, memproduksi sesuai kebutuhan masyarakat, dan investasi modal. Selanjutnya perilaku produsen menurut Karl Marx. Tujuan produksi mempunyai tujuan yang ingin dicapai oleh produsen, yang diantaranya yang pertama ada terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, mencari kebutuhan manusia kemudian menciptakan barang dengan proses produksi,
kebutuhan hidup akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Proses produksi harus dilakukan karena berkaitan dengan meningkatkan populasi masyarakat manusia. Disinilah akan timbul pembagian kerja, baik pekerjaan yang bersifat material seperti sesuatu yang berhubungan dengan alat atau modal dalam produksi, dan juga yang bersifat mental, yaitu kesadaran untuk berpikir, membentuk teori, teologi, filsafat, dan etika. Selanjutnya ada sebuah hadis yang mengingatkan bahwa seorang produksi harus berusaha untuk mencari rezeki yang halal, yaitu sesungguhnya Allah sangat suka melihat hambanya yang berusaha mencari rezeki yang halal, dari hadis riwayat Tarbani dan Dailami. Mungkin videonya sampai di sini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like untuk membantu saya, karena merupakan kriteria penilaian dari jumlah like tersebut. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.